Ya baik, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang empat kebenaran mulia. Secara singkat, empat kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang penderitaan, yang di situ Sang Buddha biasanya memberikan definisi tentang penderitaan sebagai kelahiran adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Kemudian ratap tangis, kesedihan, duka fisik, duka batin, keputusasaan, juga penderitaan. Berkumpul dengan yang dibenci adalah juga penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai juga penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Dan kemudian beliau menegaskan dengan merangkum singkatnya 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Itu definisi yang sering disampaikan oleh Sang Buddha. Sementara apa itu kebenaran mulia tentang sebab penderitaan atau kemunculan penderitaan? Tidak lain adalah Yayang Tanha Punubhavika Nandiraga Sagata Tatra Tatra Binandini. Seatidang, Kama Tanha, Bhawa Tanha, dan Wibawa Tanha. Disebabkan karena tanha, ketagihan, atau nafsu keinginan yang membawa kepada kemunculan kembali atau kelahiran kembali Punubhavika yang disertai oleh kesenangan dan keserakahan, Nandiraga Sagata, untuk mencari kesenangan kesana kemari, Tatra Tatra Binandini, yang tidak lain adalah 3 bentuk ketagihan. Ketagihan untuk menikmati kesenangan indrawi, kama tanha, ketagihan untuk menjadi bhawa tanha, dan ketagihan untuk tidak menjadi wibawa tanha. Nah, ini yang menyebabkan munculnya penderitaan adalah tanha, yang nanti akan dijelaskan bahwasanya tentu tidak hanya tanha, ada asosiasi tanha lainnya, maksudnya ada bentuk-bentuk kotoran batin lainnya. Kemudian, kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan, yang tidak lain adalah lenyapnya secara total tanha itu sendiri. Jadi tasayewa tanhaya asesa viraga niroda. Jadi lenyapnya, padamnya secara total ketagihan itu sendiri, kemudian dilepaskannya, ditinggalkannya, dihancurkannya ketagihan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai padamnya duka atau padamnya penderitaan. Dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi atau keteguhan batin yang benar. Jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada padamnya duka. Nah, kalau tadi disampaikan, kalau kita melihat duka, itu sebuah keberadaan. Kemudian sebab duka adalah sebabnya. Sebab mengapa duka ini muncul. Kemudian ada padamnya duka. Dan juga ada sebab bagaimana
duka itu bisa padam. Maka ya yang kebenaran mulia yang pertama dan kedua itu berasosiasi, dan kebenaran mulia yang ketiga dan keempat juga berasosiasi. Jadi ada duka, ada sebabnya. Ada padamnya duka, ada juga sebabnya. Sebab yang membawa kepada padamnya duka. Nah, empat kebenaran mulia ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam banyak khutbahnya. Karena inilah inti dari ajaran Buddha. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kok Sang Buddha memberikan urutannya? Duka, kemudian sebab duka, padamnya duka, dan kemudian ada jalan yang membawa kepada padamnya duka. Nah, ada alasan. Alasan yang pertama yang tadi telah disampaikan, bahwa duka itu sebuah keberadaan. Kemudian keberadaan itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tanha. Kemudian ada padamnya duka. Walaupun itu adalah asangkata, tetapi ada sebabnya. Sebab yang membawa kepada padamnya duka, yaitu jalan mulia berunsur 8. Tapi juga ada alasan kedua, yang ini adalah alasan mengenai ini berkenaan dengan yaitu psikologis. Alasan kedua ini adalah kenapa Sang Buddha memberikan tentang ya duka terlebih dahulu untuk memunculkan sang wiga, memunculkan ketergugahan batin, menunjukkan kepada audiens, kepada pendengar bahwa ada duka penderitaan. Yang mana terutama adalah mereka yang punya pandangan tentang kekekalan, itu begitu mendengar dari Sang Buddha bahwa ada penderitaan, bahwa apapun tidak kekal, sehingga semua bagian dari duka penderitaan, maka disitulah muncul ketergugahan batin, muncul sang wega untuk bagaimana bisa bebas dari ini. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan tidak hanya keberadaan duka penderitaan, tapi ada sebabnya. Ini loh sebabnya. Sebabnya adalah dengan adanya tanha, maka muncullah duka. Nah, pada waktu itu orang yang mendengarkan masih katakan, ya kita bisa mengatakan dengan istilah syok. Syok karena oh ternyata hidup adalah duka, penderitaan. Disebabkan karena ada tanha seperti ini. Tapi kemudian Sang Buddha menyampaikan padamnya duka. Ini adalah untuk memberikan comfort, memberikan ketenangan batin. Seperti tadi misalnya Sang Buddha menyampaikan tentang tentang pentingnya berdana, prataya sila, kemudian dengan berdana dan sila, kemudian terlahir dalam surga, maka muncul apa? Muncul kebahagiaan. Tetapi kemudian Sang Buddha mengatakan ini pun juga tidak kekal, itu syok. Orang menjadi syok, orang menjadi muncul sang wiga, keterbukaan batin. Nah, dengan kondisi demikian, Sang Buddha kemudian menyampaikan bahwa ada manfaat dari meninggalkan kesenangan indrawi. Ini membuat ketenangan. Nah, seperti itu juga Sang Buddha dalam konteks 4 kebenaran mulia menyampaikan bahwa ada yang disebut padamnya duka penderitaan. Ada kemungkinan duka penderitaan itu bisa lenyap. Nah, di situ akan menimbulkan comfort, menimbulkan yaitu ketenangan batin. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan dengan ini loh, untuk bisa mencapai padamnya duka, padamnya penderitaan ada jalan. Jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi tidak jalannya dulu baru kemudian padamnya. Memang di dalam realitas praktiknya ya tentu jalan dulu baru kemudian padam. Maksudnya jalan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 baru membawa kepada padamnya penderitaan. Tapi dalam pembabaran Dhamma ini berkenaan dengan psikologis para pendengar, maka di situ diberikan yaitu sebelum memberitahukan sang jalan diberitahukan tentang ada kemungkinan padamnya duka supaya batin menjadi tenang. Nah, itulah kenapa urutan 4 kebenaran mulia di sini adalah demikian. Maka 4 kebenaran mulia ini disampaikan oleh Sang Buddha
di berbagai macam khotbah beliau. Dan pertanyaannya adalah, mengapa empat kebenaran ini disebut sebagai Arya atau sebagai mulia, sebagai Arya? Itu karena dua alasan. Yang pertama adalah karena memang empat kebenaran ini memang bisa dicapai oleh mereka yang dikatakan sebagai Arya atau orang suciwan, orang yang mulia. Karena ini dicapai oleh para muliawan, maka disebut kebenaran Arya. Yang pertama. Yang kedua, empat kebenaran ini kalau dipahami, ditembus, maka akan membawa kepada kondisi Arya atau kondisi kemuliaan. Yaitu siapa? Mencapai kebudaan, mencapai kesucian arahat, anagami, sakadagami, dan juga sotapana. Maka karena membawa kepada kondisi ya kemuliaan atau suciwan atau Arya, maka disebut kebenaran mulia. Nah, inilah kenapa disebut Arya. Jadi empat kebenaran mulia memang yang membawa kepada kondisi kesucian atau kemuliaan, dan orang-orang mulia ini saja yang bisa mencapainya. Empat kebenaran mulia ini atau bisa menembus empat kebenaran mulia ini. Nah, sekarang adalah yang pertama. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang penderitaan atau disebut dukkha arya satsang. Kebenaran mulia tentang dukkha, penderitaan. Apa yang dimaksud dengan dukkha? Yang dimaksud dengan penderitaan? Nah, sudah ada banyak cara yang telah disampaikan oleh Sang Buddha kenapa dikatakan sebagai penderitaan. Nah, di sini biasanya Sang Buddha seperti yang tadi telah disampaikan, bahwasanya definisi dari penderitaan itu yang pertama adalah adanya kelahiran. Jati. Nah, kenapa jati kelahiran ini dikatakan sebagai dukkha? Namun sebelum kita mengarah ke situ juga kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dukkha itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan dukkha? Ini dukkha ini kalau di dalam kitab ulasan, kitab komentar atau di dalam Visuddhimagga itu berasal dari dua kata, yaitu du dan juga kang. Du itu artinya buruk. Seperti dalam istilah du puta. Puta itu adalah putra. Nah, du itu adalah buruk. Ya, seorang putra yang buruk. Seorang putra yang tidak baik. Maka disebut du puta. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada juga istilah dursila. Sila itu adalah kemoralan, dur itu buruk. Maka kemoralan yang buruk, lawan dari susila, atau kemoralan yang baik. Maka kata du itu artinya buruk. Mengapa dikatakan sebagai buruk? Karena buruk di mana tidak ada yang, terutama kalau kita bicara dukkha kan sebenarnya mengacu pada 5 gugusan. Nah, tidak ada di dalam 5 gugusan ini yang dikatakan membawa kepada kebahagiaan. Semuanya membawa kepada penderitaan. Karena terdapat banyak bahaya, terdapat banyak penderitaan, maka dikatakan sebagai dukkha. Kemudian kenapa kang? Nah, kang itu artinya kosong. Dalam bahasa Pali tuca. Ya, kang itu tuca, kosong. Nah, kenapa dikatakan kosong? Nah, kata dukkha ini juga diartikan sebagai dikatakan dukkha karena juga kosong, karena tidak ada satupun fenomena di dunia ini, ya termasuk pengalaman-pengalaman kita atau pancakanda kita yang dikatakan sebagai kekal, sebagai memberikan kebahagiaan sejati, sebagai yang betul-betul indah, dan sebagai yang dapat dikatakan sebagai diri, sebagai self. Nah, karena semua keberadaan sifatnya adalah anicca, dukkha, asubha, dan anatta, maka dikatakan sebagai dukkha penderitaan.
Nah, untuk yang pertama, mengenai du itu sendiri atau buruk itu sendiri, yang mengacu kepada berbagai macam, katakan, bahaya yang muncul di dalam kehidupan setiap makhluk, itu ya kita bisa melihat bahwasanya memang dunia ini penuh dengan bahaya, penuh dengan penderitaan. Ya, seperti contohnya adalah kalau mungkin nanti Awusu bisa membaca salah satu khutbah yang berkenaan dengan perumpamaan, perumpamaan bahwasanya kita itu, ya kita bicara tubuh kita. Tubuh kita itu diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa. Artinya, kalau ada orang yang punya binatang piaraan, yaitu 4 ekor ular berbisa, yang tentu dengan itu adalah sebagai binatang piaraan, maka dipiara dengan baik, dirawat dengan baik, dikasih makan dengan baik, diistirahatkan dengan baik, dimandikan dengan baik, ketika sakit juga diberi obat. Tapi yang namanya juga 4 ekor ular, apalagi yang berbisa, walaupun sudah dipelihara dengan baik, ketika marah nggak peduli dengan yang memelihara. Ia bisa mematuk yang memelihara. Nah, sehingga menimbulkan sakit dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, demikian pula tubuh kita juga sama. Seperti 4 ekor ular berbisa. Yang mana tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur jasmani. Ada unsur padat, unsur tanah, unsur api atau temperatur, unsur air yang mencair di dalam tubuh kita, seperti darah, air liur, air mata, air seni, minyak dalam tubuh kita. Dan juga ada unsur udara, gerak, atau udara dalam tubuh kita. Itu seperti 4 ekor ular berbisa. Kita memelihara tubuh kita dengan baik. Setiap hari dikasih makan, setiap hari dikasih mandi, dikasih istirahat, kalau sakit diberi obat. Tetapi sebaik apapun tubuh kita, sebaik apapun kita telah memberi tubuh, suatu saat bisa marah tubuh kita. Dan ketika marah menimbulkan sakit yang akut, bisa membawa kepada sakit dan bahkan kematian. Itulah tubuh kita. Itulah bahaya dari tubuh kita yang memang terdiri dari berbagai macam penyakit. Maka ketika Sang Buddha berbicara tentang adhinawasanya, yaitu persepsi tentang hal yang membahayakan, beliau mengungkapkan berbagai macam penyakit yang bisa muncul pada tubuh kita. Bahwa tubuh kita itu adalah tumpukan luka, tubuh kita itu adalah sarang penyakit. Nah, karena hal itulah maka tubuh kita ini merupakan ya sarang dari berbagai macam bahaya. Itu baru tubuh. Sementara gugusan lainnya juga sama. Bahkan 5 gugusan secara sekaligus itu oleh Sang Buddha diibaratkan seperti 5 perampok yang siap kapan saja untuk membunuh seseorang. Terutama kita yang memiliki 5 gugusan, kita sendiri yang dibunuh. Kenapa demikian? Karena 5 gugusan ini saling terkait satu sama lain. Artinya, kalau satunya sakit, yang lain juga sakit. Contohnya kalau tubuh kita sakit, terutama adalah bagi batin yang belum terlatih, biasanya kalau tubuh sakit, maka perasaan batin juga sakit. Nah, di dalam batin itu sendiri kan ada perasaannya juga tidak nyaman. Kemudian persepsi yang dimunculkan juga persepsi ketidaksenangan, tidak nyaman. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul juga adalah bentuk pikiran yang buruk, kebencian, ketidaksukaan, dan kesadaran yang muncul ya tentu karena kesadaran itu mengikuti apapun bentuk-bentuk batiniah yang muncul, maka juga ikut adalah kesadaran yang tidak baik. Maka 5 gugusan ini saling mempengaruhi. Termasuk kalau ada perasaan yang tidak nyaman, tubuh juga tidak nyaman. Kemudian persepsi juga tidak nyaman. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul juga tidak baik. Kesadaran mengikuti. Kemudian kalau yang muncul adalah persepsi yang tidak baik, si gambaran-gambaran batin yang tidak baik, maka fisik juga terpengaruh, perasaan terpengaruh, kemudian bentuk pikiran juga terpengaruh,
kesadaran juga terpengaruh. Dan kalau ada bentuk pikiran yang buruk yang muncul, misalnya kebencian, maka fisik juga ikut tegang, fisik juga ikut sakit. Makanya kalau muncul sebuah kebencian, apalagi sampai menimbulkan stres, misalnya distres, maka muncullah fisik akan memunculkan salah satunya misalnya zat kortisol yang membuat badan fisik menjadi lemah, imunitas juga menjadi lemah. Nah, fisik menjadi mudah sakit. Nanti perasaan sakit. Kemudian persepsi yang muncul itu juga yang tidak baik-baik. Dan tentu kesadaran mengikuti. Bahkan ketika ada kesadaran yang apa objeknya buruk misalnya kita melihat objek yang tidak menyenangkan, itu juga yang lainnya juga ikut terpengaruh. Maka 5 gugusan ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha seperti 5 perampok yang mereka bekerja sama untuk membunuh. Maka itulah bahayanya. Kita menganggap 5 gugusan ini sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri. Tapi tanpa disadari ini semua adalah pembunuh. Maka suatu kali Bante Sariputta menyampaikan sebuah analogi. Bagaimana 5 gugusan ini sebenarnya pembunuh. Itu diumpamakan seperti ini. Kalau misalnya ada seorang bos yang dia punya seorang pembantu. Nah, pembantu ini sebenarnya adalah seorang pembunuh. Yang dia itu berpura-pura datang kepada orang tersebut ingin bekerja. Padahal dia sudah punya rencana. Ketika orang tersebut atau bosnya ini lengah, nah dia akan membunuh bosnya sendiri. Tapi dia datang ke orang yang nanti jadi bosnya, kemudian meminta pekerjaan. Nah, ketika dia bekerja itu berpura-pura dengan kerja dengan tekun, dengan rajin, dengan baik, melayaninya dengan sangat baik, tapi dia juga berpikir, kalau nanti ada kesempatan, dia akan membunuh bosnya sendiri. Nah, tapi kemudian si bosnya suatu kali tahu rencana dari orang ini. Apakah kemudian bos ini kemudian masih bisa berpikir bahwa orang ini adalah orang yang baik? Tidak. Orang ini adalah orang yang jahat, yang siap untuk membunuh dirinya. Nah, ternyata 5 gugusan ini seperti pembantu tadi. Kelihatannya baik, kelihatannya tekun, menyenangkan, menggembirakan, kerja dengan baik. Tetapi sebenarnya, di balik itu, ia adalah seorang pembunuh. 5 gugusan ini adalah sebagai pembunuh. Bahaya sekali. Nah, sehingga semua yang dikatakan sebagai katakan kehidupan itu pada dasarnya adalah bahaya. Dan apalagi dalam kita berbicara tentang yaitu duka penderitaan, kan secara umum kan dikatakan sebagai ada 3 jenis penderitaan. Atau ada dukkata, viparinama duka, ada sangkara duka. Nah, dukkata duka itu adalah penderitaannya memang secara intrinsik adalah penderitaan. Seperti kita mendapatkan sakit fisik, kita meratap, kita bersedih, kita menjadi stres, kita berpisah dengan yang dicintai, kita bersama dengan yang dibenci, itu memang secara intrinsik adalah penderitaan. Nah, ini berkenaan dengan yaitu penderitaan batin dan jasmani. Yang memang secara intrinsik adalah batin dan jasmani. Apa adalah penderitaan. Nah, kemudian ada namanya viparinama duka. Penderitaan karena perubahan. Ini mengacu kepada perasaan baik secara fisik maupun batin yang menyenangkan. Nah, mengapa dikatakan itu sebagai penderitaan? Bukankah kita sudah mendapatkan berbagai macam kebahagiaan? Nah, seseorang dalam kehidupan sebagai manusia, ya di situ mengalami berbagai macam kebahagiaan dari 5 indera. Mungkin seseorang mendapatkan properti yang banyak, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemasyhuran, dan mendapatkan keluarga yang baik. Itu adalah kebahagiaan. Tapi kenapa kebahagiaan yang seperti ini dikatakan sebagai juga penderitaan? Karena ini pun juga sifatnya tidak kekal.
viparinama. Perasaan apapun yang menyenangkan, karena sifatnya adalah tidak kekal, maka juga harus dilihat sebagai penderitaan. Dan tidak hanya kelahiran sebagai manusia. Bahkan ketika terlahir sebagai dewa sekalipun, terlahir di alam, katakan Tawatingsa, Catumarajika, alam Yama, Tusita, Nimanarati, atau Paranimita Wasawati, kelahiran-kelahiran dalam surga sekalipun, walaupun memberikan kebahagiaan sekalipun, itu juga bagian dari penderitaan. Karena sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya adalah perubahan. Dan ternyata, tidak hanya perasaan yang menyenangkan. Yang ketiga ada sangkara duka. Penderitaan karena apa? Karena kondisi, atau karena sesuatu dikatakan sebagai terkondisi. Ini dalam kitab komentar mengacu pada perasaan yang seimbang atau perasaan yang netral, bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan. Itu pun juga harus dilihat sebagai penderitaan. Kenapa? Karena lagi-lagi itu juga sifatnya rising and falling, muncul dan lenyap. Jadi yang seimbang pun juga karena sifatnya muncul kemudian itu lenyap, maka itu harus dilihat sebagai penderitaan. Karena begitu yang netral, yang seimbang ini lenyap, maka bisa membawa kepada penderitaan secara fisik, memang secara intrinsik itu adalah penderitaan, atau bisa membawa kepada perasaan menyenangkan, tapi karena perasaan menyenangkan juga sifatnya berubah, itu harus dilihat sebagai duka, penderitaan. Nah, oleh sebab itu, pada akhirnya, semua hal yang berkondisi, baik itu yang menyenangkan, apalagi yang tidak menyenangkan, dan termasuk yang netral, itu harus dilihat sebagai penderitaan. Maka pernah Sang Buddha juga menyampaikan berkenaan dengan perasaan, berkenaan dengan vedana, dengan perasaan. Beliau mengatakan bahwasanya yang vedaitang sabantang dukang, apapun yang dirasakan, semua adalah penderitaan. Padahal ada perasaan yang menyenangkan, perasaan yang netral, dan juga tentu ada perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi kenapa yang vedayitang sabantang dukang, semua yang dirasakan adalah penderitaan? Ya karena pada akhirnya adalah semua adalah tidak kekal. Maka pernah juga dikatakan, ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, lihat itu seperti duri yang menancap. Artinya memang secara intrinsik itu adalah penderitaan. Kemudian ketika seseorang melihat, merasakan perasaan yang menyenangkan, lihatlah itu duka, penderitaan. Karena ketika berubah, itu mengalami perubahan dan penderitaan bisa muncul. Dan ketika seseorang merasakan pengalaman yang netral, yang seimbang, lihatlah itu sebagai tidak kekal. Itu pun juga tidak kekal. Karena ketika itu ada perubahan, maka bisa memunculkan duka, penderitaan. Nah, pada akhirnya, semua perasaan, semua keberadaan itu membawa kepada duka, membawa kepada penderitaan. Maka ketika berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia, ya kita ini selalu mengalami yaitu 8 lokadama, 8 kondisi dunia. Yang mana dalam 8 kondisi dunia, tidak semua hal yang kita alami, pasti semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua hal yang kita dapatkan adalah untung, atau pujian, atau nama baik, atau suka kebahagiaan. Tapi kerugian juga cepat atau lambat datang kepada kita. Kemudian nama buruk bisa juga datang kepada kita. Celaan, hinaan, kata-kata yang tidak menyenangkan datang kepada kita. Bahkan tidak hanya kita, bahkan Sang Buddha sendiri juga mendapatkan celaan, hinaan. Maka kemudian muncul sebuah pernyataan. Seseorang yang diam masih dicela. Seseorang yang sedikit bicara juga bisa dicela. Apalagi seseorang yang
banyak bicara, pasti mendapatkan celaan. Dan itu sesuatu yang terjadi pada siapapun. Sehingga ketika orang sampai ada satu khutbah namanya Kakaju Pamasuta. Kalau seseorang kemudian berpikir bahwa pokoknya semua orang yang datang kepada kita, kepada saya, itu harus mengucapkan kata-kata yang menyenangkan di dasar cinta kasih, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang memang nyata sesuai dengan fakta, kata-kata yang sesuai dengan waktunya. Semua orang pokoknya datang pada saya harus mengucapkan kata-kata demikian. Orang demikian diibaratkan seperti seseorang yang mencangkul bumi dengan mengencingi ke sana kemari, meludahi ke sana kemari, sambil mengatakan bumi hancur, bumi hancur, bumi hancur. Apakah bisa hancur bumi ini dengan cangkulan demikian? Tidak bisa. Dengan kata lain, tidak mungkin. Seseorang kemudian beranggapan bahwa semua orang yang datang kepada saya harus mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih, kata-kata yang sesuai dengan waktu, kata-kata yang memang sesuai dengan fakta. Tidak mungkin. Ada kalanya orang datang dengan kata-kata yang tidak bermanfaat. Ada kalanya datang pula orang dengan kata-kata yang dilandasi kebencian. Ada kalanya orang datang dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan waktunya. Kita lagi beristirahat, kita lagi bermeditasi, ditepuk untuk berbincang misalnya. Tidak sesuai dengan waktunya. Ada kalanya orang datang dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Bohong, menipu. Nah, itu sesuatu yang akan terjadi pada siapapun. Maka karena hal itulah kita berhadapan dengan berbagai macam bahaya. Maka di dalam definisi yaitu duka penderitaan, yang pertama kan jatipi duka. Kelahiran adalah penderitaan. Nah, ini menjadi penting. Kenapa kelahiran itu adalah penderitaan? Yang dimaksud dengan kelahiran di sini adalah ya munculnya 5 gugusan ini. Bukan kelahiran seperti kalau zaman dahulu, zaman Sambul kan ada juga. Ada 4 jenis kelahiran yang mengacu kepada munculnya kasta. Nah, kamu dilahirkan sebagai Brahmana, sebagai Ksatria, sebagai Waisa, sebagai Sudra, atau kelahiran dalam konteks kamu sekarang terlahir sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang Arya, bukan demikian. Tapi kelahiran ini, kelahiran kita masuk ke dalam sebagai manusia, contohnya masuk dalam kandungan, sampai kemudian keluar kandungan, itu adalah kelahiran. Dan bahkan dalam kitab ulasan, yang dimaksud adalah bahwa kenapa kelahiran itu adalah sebagai bentuk penderitaan. Karena apa? Kelahiran ini menjadi dasar, menjadi basis munculnya berbagai macam penderitaan. Jadi ketika orang dilahirkan, di situ menjadi basis, menjadi origin, menjadi penyebab munculnya berbagai macam penderitaan. Ketika kita masuk sebagai manusia, contohnya kita masuk ke dalam kandungan. Apakah di dalam kandungan kita mendapatkan kebahagiaan? Ya sebenarnya tidak. Hanya saja kita tidak ingat saja. Coba kalau kita ingat, sebenarnya kita itu menderita sekali dalam kandungan. Mengapa menderita ya? Karena dalam kandungan kita berada di tempat yang sangat kotor. Ya sekarang saja kalau kita berada di toilet saja, yang ada kotorannya udah gak mau berada di toilet. Kita harus keluar. Sementara dulu waktu kita berada dalam kandungan, wah itu lebih kotor dari toilet. Dalam kandungan itu ya banyak kotoran. Ada makanan yang sudah matang jadi kotoran, ada makanan yang belum tercerna, kemudian baunya berbagai macam. Kita berada di tempat yang sebenarnya sangat sempit di dalam rahim, itu penderitaan. Kemudian ketika ibu kita, ini disampaikan dalam kitab Visuddhimagga sebagai contoh,
Ketika ibu kita meminum air yang dingin, apa kita tidak merasakan dingin? Dingin sekali. Ketika ibu kita meminum air yang panas, sup yang panas, makanan yang panas, apa kita tidak panas? Panas sekali. Kalau kemudian ibu kita berjalan ke sana kemari, kita juga harus ikut, nah, seperti dibanting-banting, apa kita tidak menderita? Menderita sekali. Belum lagi kemudian ada beberapa anak yang masih dalam kandungan hidup, bukan mati, kemudian diaborsi. Apakah tidak mendapatkan rasa sakit? Sakit sekali. Penderitaan karena dilahirkan. Kemudian ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, kita keluar melalui lubang yang begitu sempit, nah dikatakan begitu sempit, kita ditekan, yaitu diibaratkan oleh Bhante Buddhaghose sebagai seperti, ibaratnya seperti gajah, besarnya gajah masuk ke lubang kunci. Apakah tidak menderita? Ya menderita sekali. Sebenarnya menderita sekali. Makanya kan ketika bayi lahir, langsung menangis. Kenapa? Penderitaan sebenarnya. Kita menderita. Sewaktu kita dalam kandungan sudah banyak penderitaan yang kita alami. Dan ketika kita sudah dilahirkan, apakah tidak menderita? Banyak penderitaan. Ketika kita masih kecil, masih bayi, kulit kita masih begitu lunak, kulit kita masih begitu sensitif. Nah, kita sebenarnya pada saat dikasih mandi sama orang tua kita itu seperti sakit sekali. Sakit sekali sebenarnya. Cuman kita tidak bisa bicara saja. Bahkan ketika mungkin para usul mungkin mengalami juga. Ketika kita masih kecil, kita sudah mulai tahu. Kadang-kadang kan orang tua kita memandikan kita dengan kencang-kencang. Sebenarnya sakit sekali itu. Tapi orang tua tidak tahu, padahal kita sakit sekali. Ya, diucek-ucek wajah kita itu. Ya, karena ingin cepat-cepat selesai, padahal itu sakit sekali. Nah, itu ketika masih kecil. Maka kelahiran menjadi basis berbagai macam penderitaan. Nah, kemudian karena adanya kelahiran, maka ada, katakan, kelahiran di berbagai macam bentuk kelahiran. Dan tidak hanya apa? Kelahiran di alam manusia, alam dewa, alam Brahma, rupa atau arupa Brahma. Dan seringkali sebagai makhluk juga terlahir di alam menderita. Di alam neraka misalnya. Mengalami berbagai macam penderitaan. Dan apakah kita sudah pernah mengalami? Ya kalau kita yakin dengan ajaran Buddha, kita semua pernah mengalami kelahiran di alam neraka. Karena apa? Dikatakan tidak ada satupun fenomena yang pernah kita lihat, pernah kita dengar yang kita belum pernah mengalami. Maka ketika kita dikatakan pernah tidak mengalami kelahiran dalam neraka, ya pernah. Dan penderitaan yang sangat luar biasa. Kemudian apakah pernah terlahir sebagai binatang? Pernah. Berbagai macam bentuk binatang. Padahal kita yang melihat binatang yang itu sebenarnya lebih tinggi dari alam neraka, pun sudah luar biasa penderitaannya. Ya memang ada beberapa binatang yang sepertinya tidak menderita secara fisik. Maksudnya kalaupun menderita tapi tidak begitu besar. Seperti contoh binatang piaraan, anjing misalnya, yang anjing yang punya ras bagus, nah, dipelihara di rumah orang, kemudian dengan sangat baik, dengan segala bentuk kemewahannya, ya mungkin. Tapi kita pun juga melihat ada banyak binatang yang betul-betul menderita, yang sangat menderita, yang kita tidak bisa berimajinasi ketika mereka mengalami kesakitan karena dicincang, karena katakan kecelakaan dan sebagainya. Contohnya misalnya kita melihat cacing yang kemudian jadi rebutan banyak semut misalnya. Apakah cacing tersebut tidak sakit? Wah, sakit sekali. Masih hidup, masih belum ingin mati, tapi tubuhnya dicincang. Nah, bagaimana itu ketika ada kelahiran membawa kepada berbagai macam bentuk penderitaan. Dan penderitaan yang kita alami sebagai makhluk binatang sekalipun juga itu tidak sedikit. Karena pernah
suatu kali Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kalau kita mau menghitung berapa banyak darah kita yang keluar ketika terlahir sebagai seekor sapi yang kemudian disembelih, jadi matinya disembelih. Ternyata darah seseorang yang dalam kehidupannya lampau terlahir sebagai seekor sapi dan mati disembelih, darahnya jauh lebih banyak ketimbang di air dari 4 samudra. Bayangkan, satu ekor sapi kalau misalnya disembelih ada berapa darah? Paling hanya beberapa ember. Tetapi ternyata setiap orangnya ketika dihitung dia meninggal karena terlahir sebagai sapi dan disembelih, darahnya sudah melebihi 4 samudra yang luas. Jadi sudah banyak kelahiran, seseorang itu mengalami banyak penderitaan. Bahkan ketika kemudian dibandingkan, mana yang lebih banyak? Air mata dari 4 samudra dengan air mata seseorang ketika dilahirkan sebagai manusia dan kehilangan misalnya ibunya dan dia menangis karena kehilangan ibunya. Air mata yang dikeluarkan dari pengalaman kehidupannya lampau itu sudah melebihi air mata atau melebihi air yang ada di 4 samudra. Berarti kita sudah mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, itulah bagaimana seseorang ketika dilahirkan itu menjadi basis dari berbagai macam penderitaan. Ketika dilahirkan di alam-alam yang tidak menyenangkan, itu langsung penderitaan. Di alam peta juga sama. Harus mengalami kehausan, kelaparan. Ya, seseorang yang tidak mengalami sendiri, dalam sistema dikatakan yang tidak tahu. Hanya ketika sudah pernah mengalami, bisa bicara lagi, baru tahu. Nah, bahkan kalau kita lihat, alam surga pun juga tidak lepas dari penderitaan. Walaupun ada kesenangan indrawi, tapi karena tidak kekal, maka itu pun juga dilihat sebagai penderitaan. Maka ketika ada sebuah cerita, seorang dewa yang dikelilingi oleh 1000 bidadari, ketika mereka sedang bermain di taman kedewaan, 500 bidadari itu meninggal dan langsung terlahir di alam neraka. Padahal dari alam dewa langsung meninggal terlahir di alam neraka. Bayangkan. Dari yang bahagia sekali kemudian betul-betul menderita. Kenapa? Karena ketidakkekalan. Nah, karena ketidakkekalan di alam dewa pun juga itu membawa kepada banyak penderitaan. Dan kenapa ada penderitaan seperti ini? Ya karena adanya jati, adanya kelahiran. Karena ada kelahiran maka ada penderitaan. Nah, karena ada kelahiran maka kita mengalami itu tadi 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicela, suka maupun duka. Berbagai macam penderitaan itu muncul, baik secara fisik maupun secara batiniah. Nah, maka jatipi duka, bahwa kelahiran adalah penderitaan, karena kelahiran menjadi basis, menjadi katakan kondisi yang memunculkan berbagai macam penderitaan. Nah, kemudian usia tua juga sama. Usia tua itu adalah bagaimana 5 gugusan ini kata menjadi tua, yang tadinya sehat menjadi lemah. Dan itu juga dilihat sebagai duka karena apa? Menjadi pasif berbagai macam penderitaan. Karena ketika usia ini bertambah, ya tadi, yang tadinya kuat menjadi lemah. Tadinya menarik, kemudian menjadi tidak menarik. Orang-orang yang tadinya sayang, karena tertarik dengan mungkin fisik kita yang kuat, yang mungkin tampan, yang mungkin cantik, nanti lama-kelamaan juga akan ditinggalkan. Tidak tertarik lagi. Yang tadinya
yaitu mata masih awas, karena ada usia tua, mata mulai mengalami penurunan kekuatannya. Ya, indria kita mengalami penurunan. Ya, mata mulai tidak awas lagi, lidah mulai tidak bisa merasakan beberapa rasa makanan, telinga menjadi tuli. Nah, karena perubahan ini, yang tadinya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, tadinya itu membawa kepada kebahagiaan indrawi menjadi semakin lemah, maka usia tua juga dilihat sebagai duka, sebagai penderitaan. Nah, kemudian apa? Kematian. Kematian juga penderitaan. Karena apa? Kematian ini, ya kalau belum kita mati, berpikir kematian saja, itu sudah menakutkan sekali. Ya, banyak orang yang ketika berpikir kematian, itu menakutkan sekali. Maka kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kenapa bisa tabu? Ya karena sebenarnya orang takut dengan kematian. Nah, kematian ini juga penderitaan, apalagi ketika seseorang menghadapi ajalnya. Saat menghadapi ajalnya, orang yang berperilaku buruk, kemudian ingat dengan perbuatan jahatnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang itu menjadi ingatan pada saat dia menghadapi ajal, menghadapi kematian, itulah juga adalah penderitaan. Muncul penyesalan, muncul ketidaksukaan, muncul keraguan-raguan, kebingungan, menjadi penderitaan. Bahkan orang yang bijaksana sekalipun, ketika kemudian meninggal, dia masih menggenggam apa yang dilekati, nah, sehingga dia tidak memunculkan penerimaan terhadap, yaitu harus berpisah dengan yang dilekati, dengan yang dicintai, itu juga penderitaan. Maka ada sebuah perumpamaan. Jadi ketika orang meninggal itu, karena kemelekatan, karena ketidakinginan untuk meninggal, itu diibaratkan seperti orang tenggelam, tahu bahwa dia itu kalau terseret oleh air, terus tenggelam, dia mati. Maka dia menggapi-gapi mencari apa yang bisa dijadikan pegangan. Apakah itu pegangan, bahkan bangkit sekalipun, itu akan dipegang daripada mati. Itulah kenapa. Karena takut dengan kematian. Nah, karena kematian ini menjadi basis dari berbagai macam penderitaan, maka itulah juga disebut sebagai duka, sebagai penderitaan. Kemudian apa lagi? Suka, kesedihan. Ya, kesedihan itu muncul karena seseorang ditinggal biasanya, atau kehilangan apa yang disukai, apa yang dicintai, maka muncul kesedihan. Itu jelas, kesedihan itu sendiri adalah penderitaan. Karena itu membawa kepada batin dan juga fisik menjadi menderita. Orang yang bersedih, fisiknya juga menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Imunitas juga berkurang. Nah, batin juga karena itu ada kondisi batin, itu juga membawa kepada batin yang menderita. Kemudian paridewa, ratap tangis, itu kelanjutan dari apa? Kelanjutan dari kesedihan. Jadi kalau soka itu kesedihan yang dipendam, tidak dikeluarkan melalui ucapan atau badan jasmani, tetapi paridewa itu dikeluarkan. Jadi orang yang sudah sedih akut sampai menepuk-nepuk dada, sampai meraung-raung menangis, itu disebut paridewa. Dan apa itu bukan penderitaan? Itu penderitaan. Itu sendiri adalah penderitaan. Ditambah lagi kemudian, nah dia menepuk-nepuk dada, shouting, berteriak-teriak, menangis dan sebagainya, itu adalah penderitaan. Lebih berlanjut lagi penderitaannya. Nah, kemudian adalah duka. Soka paridewa duka di sini mengacu pada duka fisik, penderitaan fisik. Ya, seperti tadi ada mungkin terluka, mungkin jatuh dan sebagainya, yang fisik mengalami katakan accident atau kecelakaan misalnya, itu adalah duka fisik. Yang tadi juga disampaikan bahwa tubuh kita itu adalah sarang penyakit. Berbagai macam penyakit itu bisa muncul di sana. Ya, apakah sakit mata, sakit telinga, sakit hidung, sakit gigi, sakit mulut,
sakit kulit, usus, dan sebagainya, itu adalah duka fisik. Itu sendiri adalah penderitaan. Belum lagi kalau kemudian pikiran juga ikut sakit. Nah, 5 gugusan saling memengaruhi satu sama lain, disebabkan karena fisik yang sakit, menimbulkan berbagai macam penyakit, berbagai macam penderitaan. Kemudian domanasa, stres, pikiran stres. Nah, karena mungkin dapat masalah, nah, domanasa muncul stres, muncul pikiran yang galau. Nah, itu juga penderitaan. Dan bisa menjadi basis berbagai macam penderitaan lain. Contohnya orang stres kemudian berusaha untuk melukai dirinya sendiri, bahkan berusaha untuk bunuh diri. Nah, dengan berbagai macam cara. Nah, itulah juga bahwa domanasa itu juga adalah penderitaan. Karena dengan orang menjadi stres, tidak hanya dia menderita pada waktu itu, bahkan bisa menimbulkan penderitaan-penderitaan lainnya karena domanasa itu. Nah, selain itu juga selain domanasa juga adalah upayasa. Nah, upayasa ini adalah keputusasaan. Nah, putus asa. Jadi biasanya kalau seseorang sudah kehilangan apa yang dimiliki dan tidak mendapatkan lagi, dia menjadi putus asa. Itu juga penderitaan. Penderitaan yang katakan yang ya menjadi penderitaan dan juga menjadi basis dari penderitaan yang lain. Kalau orang sudah putus asa kan ya bisa melakukan apa saja karena dia sudah putus asa, termasuk bunuh diri juga. Nah, itulah para usul bahwasanya definisi yang paling singkat tentang penderitaan adalah demikian. Ditambah kemudian berpisah dengan yang dicintai. Di sini yang masuk dicintai itu tidak hanya dengan manusia atau dengan yang hidup atau makhluk, tapi juga dengan kondisi-kondisi yang disukai. Itu juga penderitaan jelas, berpisah dengan yang dicintai, terutama kalau ada kemelekatan, ada katakan ya keinginan untuk selalu bersama dengan apa yang dianggap menyenangkan, itu adalah penderitaan. Maka suatu kali ketika salah satu siswa Sang Buddha yang terkenal berumah tangga bernama Visakha datang pada Sang Buddha dengan rambut basah, pakaian basah, menangis karena salah satu cucunya itu meninggal, dia menderita. Lantas Sang Buddha mengatakan, apakah kamu mau kalau semua orang di Saketa ini, karena dia berada di Saketa, menjadi kerabat kamu? Oh, mau. Nah, Sang Buddha menyampaikan, loh kenapa dapat satu saja berpisah kamu menderita? Bagaimana kalau semua orang menjadi kerabatmu, menjadi anakmu, menjadi cucumu, kemudian satu persatu meninggal? Berapa banyak penderitaan yang akan muncul? Nah, artinya adalah ketika berpisah dengan yang dicintai, sementara batin masih menginginkan untuk bersama, itu adalah juga duka penderitaan. Maka tidak heran ada orang ketika berpisah dengan yang dicintai bisa melakukan tindakan-tindakan yang kan destruktif. Artinya bisa bunuh diri, bisa kemudian terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, minum-minuman keras untuk meninggalkan dengan berpikiran bisa melupakan perpisahan dengan yang dicintai, menjadi basis berbagai macam penderitaan yang lain. Dan tidak hanya terhadap orang yang dicintai, termasuk situasi kondisi yang dia genggam, dia anggap berharga, disenangi, dia bergembira di sana, ketika perpisahan terjadi, itu menjadi basis berbagai macam penderitaan. Contohnya kalau misalnya seseorang punya kekuasaan, dia melekat dengan kekuasaan tersebut, dengan zona nyaman karena mendapatkan kekuasaan, tiba-tiba karena alasan tertentu dia harus berpisah, menderita. Orang punya kekayaan,
Nah, dia melekat di situ, bersenang di situ, menyenangi di situ, tapi kemudian suatu kali kekayaan tersebut harus hilang, atau mungkin dirampok, mungkin diambil sama orang, dicuri, atau dia sendiri harus apa? Meninggalkannya, karena kematian akan terjadi. Menderita. Maka berpisah dengan yang dicintai, baik itu berupa makhluk atau bukan makhluk, itu adalah juga penderitaan dan juga menjadi basis berbagai macam penderitaan. Dan juga bertemu dengan yang dibenci, baik itu yang makhluk atau yang bukan makhluk. Yang makhluk tentunya adalah manusia atau mungkin hewan yang dibenci. Nah, itu tentu menimbulkan duka penderitaan. Termasuk adalah situasi dan kondisi yang dibenci, yang tidak disukai, ketika kemudian di sana harus katakan berasosiasi, sementara seseorang tidak suka, seseorang membenci, itu muncul di sana penderitaan. Nah, ini adalah penderitaan yang katakan kita bisa mengatakan simple, sederhana. Tapi kemudian Sang Buddha dalam definisinya menyampaikan Sangkitena pancu padana kanda duka. Dan singkatnya atau secara singkat, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Nah, ini. Kenapa Sang Buddha menyampaikan singkatnya 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan? Nah, dalam kitab ulasan dikatakan, karena kalau kita membahas satu persatu, nah bagi seorang Buddha, membahas satu persatu, sampai berkalpa-kalpa pun juga tidak cukup untuk menjelaskan apa itu duka penderitaan. Karena secara keseluruhan, sebenarnya semua hal yang berkenaan dengan 5 gugusan adalah penderitaan. Sebenarnya yang tadi disebut sebagai kelahiran, usia tua, kematian, kesedihan, ratap tangis, duka fisik, duka batin, keputusasaan, berasosiasi dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, itu semua adalah bagian dari kondisi 5 gugusan. Maka secara singkat, apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan adalah penderitaan. Maka apapun itu, maka tadi telah disampaikan bahwasanya fisik kita membawa berbagai macam penderitaan, termasuk adalah perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga adalah kesadaran. Semua itu bagian dari penderitaan. Maka kemudian dirangkum lagi, dikatakan sebagai sabe sangkara duka, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah duka, adalah penderitaan. Apa yang berkondisi? Ya, tubuh kita, fisik kita, perasaan kita, persepsi kita, bentuk-bentuk pikiran kita, dan juga kesadaran. Apapun yang berkondisi ini pada akhirnya adalah sebagai duka, sebagai penderitaan. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.